Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di Trader Technical TV. Dan seperti biasa pada hari Minggu ini kita akan bahas 5 buah saham berpotensi cuan untuk periode minggu depan ya. Berarti untuk tanggal 13 sampai tanggal 17. Nah, jadi nanti dalam periode itu kita akan lihat saham-saham yang akan kita bahas ini dan kita lihat di mana sih titik entry yang tepat gitu kan. Dan setelah kita entry, kita bisa selesaikan trading plan-nya sesuai dengan yang kita bahas di sini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum kita bahas, saya mau kasih tahu dulu kalau dalam setiap saham ya, dalam setiap saham itu nanti di 5 buah saham ini kita akan bahas mulai dari trennya, kita akan bahas mulai dari posisi candlenya, lalu bandarmologinya bagaimana, dan yang terakhir kita pasti akan lihat tentang trading plan-nya. Seperti itu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, sepertinya kita mulai aja ya. Oke, jadi untuk saham yang pertama itu kita punya saham PPRE di sini. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, di sini itu saham PPRE itu awalnya dia bergerak downtrend nih. Di sini ya dia bergerak downtrend, lalu kita tarik trend line di sini dan dia sudah breakout dari downtrendnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang itu dia sedang membentuk yang namanya uptrend ya. Berarti dia sudah bertransisi tren ke tren yang baru. Itu bisa kita lihat dari sini. Sini ada low, lalu ada high. Ya, baru ada higher low dan lalu ada higher high dan di sini dia sedang membentuk higher low lagi dan harapan kita dia bisa membentuk higher high. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu posisi candlenya bagaimana. Nah, setelah dia breakout di sini, ya, dia juga breakout dari resisten yang aku tarik dari sini. Aku tarik dari sini ada pantulan juga, sini pantulan juga, lalu dia breakout di sini dengan volume yang tinggi, ada dua volume spike di sini ya. Nah, lalu ketika dia menyentuh resisten yang ini, ya ketika dia menyentuh resisten yang ini, dia itu reject gitu ya. Ada bearish engulfing di sini sehingga dia kembali ke support. Nah, jadi pada saham-saham seperti ini kita bisa pakai strategi buy on support seperti itu. Jadi posisi candlenya sekarang sedang berada di support ya karena kita pakai buy on support. Nah, jadi kita lihat bandarmologinya bagaimana posisinya sekarang. Oke, jadi untuk PPRE ya, untuk hari Jumat kemarin, kita bisa perhatikan bahwa di sini dia masih terjadi akumulasi, ya, masih terjadi akumulasi. Berarti masih masih bagus seperti itu ya. Sebentar aku matiin dulu. Oke, jadi masih bagus bandarmologinya. Nah, setelah itu kita cek trading plan-nya bagaimana. Oke, jadi karena ini adalah buy on support, sekarang seharusnya kita sudah bisa mulai beli. Gitu kan? Sekarang kita bisa beli gitu kan. Nah, ini sekarang harganya posisinya di 212. Nah, semakin dekat kita beli ke 210 yaitu di sini, di supportnya itu semakin bagus. Apalagi dia ini mantulnya tanpa volume ya, tanpa volume yang tinggi. Berarti kita bisa harapkan bahwa pembukaan besok itu kemungkinan masih ada pullback sedikit lah. Jadi kita bisa antri di 210, ya kan? Nah, untuk si stop loss kita bisa letakin di bawah support. Satu tick di bawah support berarti ada di 202. Ya berarti 3,81%. Seperti itu. Oke, lalu untuk target profit kita ya letakin di resisten udah pasti dong ya. Berarti ada 11,43. Masih sangat menarik. Ya jadi risk reward ratio kita di sini adalah 1:3 bisa kalian lihat di sini. Oke, jadi itu untuk PPRE. Untuk saham yang kedua, itu saya mau lihat saham Mark, ya, MARK. Mark yang ini. Oke, sebentar. Nah, Mark. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, pertama kita lihat dulu nih, trennya bagaimana sih, gitu kan. Nah, jadi pertama itu dia membentuk downtrend ya, berada di dalam pattern falling wedge, gitu kan. Dia berada di pattern falling wedge. Di sini kalian bisa lihat. Nah, ketika dia breakout, dia retest di sini agak lama, lalu dia membentuk sideways ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini dia membentuk sideways. Sebentar kita gambarkan coba support sideways-nya ya. Kita gambarkan, nggak usah bagus-bagus amat biar nampak aja dia sideways. Nah, jadi di sini dia ada support sideways ya kan. Nah, posisi candle sekarang bagaimana? Gitu kan. Nah, untuk posisi candle sekarang, dia itu kita lihat di sini sudah berhasil breakout ya, walaupun dia sudah beberapa kali mencoba untuk break resisten yang ini tetap gagal gitu kan. Apalagi di sini udah sempat breakout tapi ditarik lagi ke bawah. Ya di sini juga jadi ini termasuk resisten yang cukup kuat ya karena sudah ada 4 kali pantulan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sudah berhasil closing di atas resistennya disertai dengan volume yang cukup bagus. Seperti itu. Jadi posisi sekarang sudah berada di atas resisten dan ya kita bisa harapkan lah kalau dia itu bakal mantul dulu ya karena dia mau ngecek
supportnya ini kuat apa enggak, karena saham-saham sideways seperti ini besar kemungkinan untuk false break ya, seperti itu ya. Jadi kayak gini contohnya dia false break, dan sepertinya ya seperti yang biasa juga saham-saham sideways seperti itu, seperti NRG, Adaro ya. Jadi kalau dia berbentuk sideways dia sering terjadi false break. Itulah sebabnya kita harus menunggu dia untuk retest. Nah, lalu kita lihat nih, setelah kita tahu posisi candlenya, kita lihat dulu bandarmologinya bagaimana sih gitu kan. Tadi ada saham MARK, Mark. Nah, hari Jumat kemarin, ya ini kita lihat hari Jumat, dia masih disertai oleh akumulasi ya, oleh BK di sini. Masih sangat bagus, masih disertai akumulasi yang cukup-cukup mendukung ya, mendukung price actionnya. Seperti itu. Nah, jadi trading plan-nya bagaimana? Nah, seperti yang tadi kita bilang, dia itu benar-benar harus, kalau makin retest makin bagus ya, berarti karena resiko kita semakin kecil juga, gitu kan. Nah, jadi kita harapkan dia turun misalnya ke 1025 aja deh, nggak usah sampai bawa-bawa kali. Untuk stop loss, aku mau letakin di bawah support, yaitu ada di 2,44% di harga 1000, pas 1000 gitu ya. Nah, lalu untuk si target price, ya seperti biasa, kita letakin di resisten di sini. Berarti masih ada 12,68. Nah, yang ini risk reward ratio menurut aku masih sangat-sangat menarik ya. Jadi kita masih punya risk reward ratio 1 banding 5, 1 banding 5,2. Berarti masih sangat menarik untuk mengembangkan portfolio kita. Seperti itu. Lalu saham yang ketiga ada saham JPFA. Ya, jadi kalau saham JPFA ini kita bisa perhatikan bahwa dia itu pergerakannya sebenarnya masih uptrend ya. Sudah cukup lama dia masih uptrend. Ya kita bisa lihat aku tarik dari waktu crash kemarin tahun 2020. Aku tarik trendline dari sini dan dia berhasil juga mantul di sini. Seperti itu. Oke. Nah, lalu trading plan-nya bagaimana kalau untuk si JPFA ini? Sebentar. Nah, ini kok gini. Sebentar, kita lihat dulu posisi candle-nya bagaimana sekarang ya. Nah, untuk posisi candle kita bisa perhatikan bahwa dia di sini sudah berhasil break resisten dengan volume ya. Di sini ada aku tarik resisten, tapi ternyata ada juga nih resisten satu lagi di sini yang membuat ini reject sambil dia retest gitu. Nah, ketika dia retest ke supportnya yang ini, dia ternyata berhasil mantul namun belum breakout yang ini. Ya, belum breakout yang ini. Nah, jadi kalau misalnya ada dua buah garis yang berdekatan seperti ini, itu biasanya dia bakal berkonsolidasi dulu ya. Dia bakal berkonsolidasi dulu seperti ini ya. Dia bakal seperti itu dulu biasanya. Oke, dia biasanya bakal seperti itu dulu. Nah, jadi yang bisa kita lakukan apa gitu kan. Ini kok sebentar dulu. Oke. Oke, jadi dia bakal berkonsolidasi dulu. Nah, jadi caranya kita itu kita harus mencicil ya. Kita bisa mencicil sampai ke harga supportnya yang ini kalau misalnya dia masih berkonsolidasi, dan jangan buru-buru untuk HK di sini ya, karena nanti kalau kalian floating loss biasanya di market seperti ini psikologi kita yang terganggu. Kayak gitu. Oke, jadi biar kita yakin dulu kenapa saya yakin ini bakal naik lagi, kita lihat bandarmologinya bagaimana. Ya, jadi JPFA hari Jumat kemarin bagaimana nih bandarmologinya? Ya, seperti yang kita lihat di sini dia masih diakumulasi ya, dia masih diakumulasi. Kita bisa perhatikan di sini ada pembelian 28.000 lot, sedangkan di sini masih 16.000 lot seperti itu. Oke, jadi masih akumulasi secara overall JPFA. Nah, sekarang kita balik ke trading plan ya, yang paling penting. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencicil ya selama dia berkonsolidasi di sini nanti. Berarti kita ibaratkanlah ketika nanti dia turun ke bawah support, average kita itu misalnya nanti bisa dapat di 1845 contohnya. Oke, nah untuk stop loss kita bisa letakin di bawah supportnya yang ini. Ya, jadi 2,44%. Seperti itu. Nah, kalau begitu nanti dia tembus di sini, berarti kita bisa hold sampai resisten selanjutnya, yaitu ada di 14,36% atau dengan risk reward ratio 5,89. Nah, nanti ketika kalian sampai di sini di resisten yang ini kan termasuk support yang ini kan termasuk resisten yang cukup kecil nih, gitu kan. Jadi kalau kalian ragu dia bakal reject gitu kan atau enggak, ya kalian bisa jual setengah dulu dan nanti sisa dari posisi kalian bisa kalian larikan lah kemari ya. Jadi profitnya bisa cukup lebar seperti itu. Jadi kalau misalnya dia memang sampai ke resisten yang ini, itu risk reward ratio kita adalah 1/8, bisa kalian lihat di sini. Jadi masih sangat sangat menarik. Oke. Nah, lalu untuk saham yang keempat, ini saham Bevin ya, balik lagi ke Bevin karena dia sedang membentuk bullish channel.
Oke, jadi karena dia bullish channel sudah pasti dong, apa namanya, trennya itu berbentuk uptrend ya, dia berbentuk uptrend di sini kita lihat, dan posisi candlenya kita bisa perhatikan bahwa si Buffin ini sedang berada di support trendline dan support horizontal di sini. Ya, nah jadi seharusnya di sini sih memiliki tekanan beli yang cukup kuat nantinya kalau dia berhasil mantul. Ya, kita juga bisa lihat ada ekor-ekor yang cukup panjang di sini untuk reject ya. Jadi dia sempat turun ke bawah, tapi dia reject lagi ke atas seperti itu. Jadi kita bisa punya harapan untuk bottom fishing di sini. Nah, untuk case si Buffin ini agak berbeda ya dari saham-saham yang sebelumnya karena dia secara bandarmologi saya lihat di sini masih distribusi. Ya, jadi 2 hari belakangan itu dia si AZ ya, si AZ ini masih distribusi besar-besaran. Kita bisa perhatikan dari hari Kamis juga tanggal 9 ya. Tanggal 9 kita lihat. Nah, dia masih distribusi besar-besaran ya kan. Nah, jadi itu sebabnya ada 2 cara untuk trading di Buffin ini. Yang pertama itu kalian bisa langsung beli sekarang ketika candle masih merah ya, itu namanya bottom fishing, atau kalian mau menunggu candle konfirmasi pantul juga nggak masalah, sama aja gitu ya. Nah, tapi pada video kali ini kita bayangin aja dulu, kita kita asumsikan bahwa kita beli di harga bottom ya, di harga paling bawah agar resiko kita kecil. Berarti kita beli di harga 1025 contohnya. Oke, untuk penempatan stop loss aku mau letakin di sini 2,44% ya, atau di harga 1000 juga nih, di harga 1000 juga tepat. Nah, untuk si target profit aku mau letakin yang pertama di resisten yang ini. Ya, di resisten yang ini aku tarik kemari itu ada sekitar 14%. Ya, berarti dengan risk reward ratio 1:6 masih sangat menarik. Nah, kalau ternyata dia masih mau melanjutkan uptrend, nah seharusnya kan dia harus membentuk yang namanya higher high ya, atau puncak yang lebih tinggi daripada puncak-puncak sebelumnya gitu. Nah, kalau memang dia mau membentuk higher high, itu profit kita itu masih sangat-sangat lebar ya, bisa mencapai 38%. Ya, karena dia berbentuk bullish channel, jadi dia biasanya menyentuh resistennya seperti yang ini dan seperti yang ini, kayak gitu. Oke, jadi yang ini untuk Buffin. Dan untuk saham yang kelima itu ada saham LMAS ya, yang ini memang dia gorengan, tapi aku lihat ada pergerakan yang cukup menarik di sini ya. Jadi pertama kita lihat dulu trennya bagaimana. Dia bangkit dari harga 50, ya terus dia ada rally kuat, dia ARB terus, dan dia sekarang membentuk yang namanya symmetrical triangle. Ya, jadi seperti yang kita lihat di sini dari price volume analysis lumayan bagus ya. Ketika candlenya itu hijau, dia dibawa dengan volume spike. Sedangkan ketika candle merah-merah, volumenya kecil-kecil. Nah, lihat nih. Merah kecil, lalu candle hijau, volumenya ada volume spike, lalu merah kecil lagi, lalu ada hijau-hijau-hijau, dia meningkat ke atas, lalu dibawa turun lagi, volume kecil, dan terakhir itu dia ketika dia break dari sini, break dari pattern, dia di bawah ada 2 volume spike. Berarti masih sangat-sangat menarik gitu. Oke. Nah, jadi posisi candlenya itu sekarang sudah berhasil breakout dari pattern gitu ya. Sekarang kita lihat bandarmologinya kayak mana sih gitu kan. Apakah layak untuk kita kejar apa tidak ya breakoutnya ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, um, di Elmas ini dia masih akumulasi walaupun tidak sebesar yang saham-saham sebelumnya yang kita bahas ya, tapi masih overall akumulasi seperti itu. Jadi masih cukup bagus ya posisi candle yang disertai dengan akumulasi itu masih cukup oke lah untuk kita trading kan. Oke, sekarang kita lihat trading plan-nya bagaimana nih si Elmas. Yang pertama ya pastinya kita buy on breakout ya. Jadi harga sekarang seharusnya sudah cukup oke ya. Nah, jadi ini untuk resiko itu biasanya kalau saham-saham seperti ini memang harus agak agak dalam kita buat. Kenapa? Biar nantinya kita nggak terjebak sama volatilitasnya seperti itu ya. Jadi kalau kita itu buy saham-saham seperti ini, stop loss-nya itu memang benar-benar kalau dia sudah breakdown gitu. Oke, jadi kita letakin stop loss-nya itu di sini aja di 114. Jadi kalau dia kembali ke bawah trendline yang kita tarik di sini, resisten daripada patternnya, dia kemungkinan akan ya breakdown lah, bisa jadi dia breakdown kemari ya kan, karena nanti di sini bakal ada tekanan jual yang sama seperti di sini ya kan, ada juga nanti di sini, ada juga di sini seperti itu. Oke. Nah, jadi kita pasang stop loss di 6,56, 6,5% lah.
ada di harga 114 ya. Jadi untuk target price yang pertama itu aku mau pakai resisten yang ini, resisten yang terpantul dari sini. Berarti di situ ada 13,93% dengan risk reward ratio 2:13 gitu ya. Nah, kalau memang dia sesuai dengan target pattern, itu seharusnya sih dia bisa lebih tinggi lagi. Ya, coba aja kita hitung dari sini, dari awal sampai akhir, kita hitung dari sini kemari aja deh. Oke, terus kita copy paste, gimana nih? Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik ke atas dari titik breakout. Nah, jadi dia di sekitar sini lah, ya di sekitar sini. Tapi tadi aku mau pakai yang resisten ini aja karena pasti di sini nanti sudah mulai ada nampak tekanan jual gitu ya. Nah, di sini aja kita bahkan hampir dapat setengah beggar ya. Jadi 43% masih sangat-sangat luar biasa. Nah, seperti itu untuk trading plan-nya si Elmas seperti itu kan. Nah, jadi kita recap sebentar. Tadi ada PPRE, ya ada PPRE, terus ada MARK, mark gitu kan, terus ada JPFA, nah di sini seperti ini, lalu ada Bufin, ya ada Bufin yang membentuk bullish channel, lalu terakhir tadi ada Elmas yang membentuk symmetrical triangle seperti itu. Oke, jadi begitulah 5 buah saham berpotensi cuan yang menurut saya itu cukup menarik untuk kita perhatikan 1 minggu ke depan seperti itu ya. Jadi terima kasih telah menonton sampai detik ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain biar mereka juga bisa sambil belajar cara membentuk trading plan dan trading secara mandiri seperti itu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.